Om Swastiastu. Selamat berjumpa para YouTuber dunia dan pemirsa-pemirsa YouTube. Kali ini perjumpaan kita dalam channel Siwa Sakti Pelebur Dosa. Kita akan membahas tentang taru brahmana, pusaka leluhur. Ya, jadi taru itu adalah tumbuhan, tanaman. Brahmana itu adalah obat kekuatan yang berasal dari pusaka leluhur kita. Nah, taru brahmana ini berisi tentang percakapan Pakulun Empu Kuturan dengan beberapa tumbuhan yang tumbuh di dunia. Nah, yang pertama, taru brahmana pusaka leluhur ini merupakan sebuah percakapan Pakulun Empu Kuturan dengan beberapa tumbuhan yang tumbuh di muka bumi pertiwi kita, ya. Yang pertama, percakapan tersebut sangat penting dan bisa dikumpulkan menjadi berbagai jenis ramuan. Nah, yang pertama adalah ramuan tradisional ini dikutip dari lontar taru brahmana hasil semadi Pakulun Empu Kuturan di suatu kuburan yang angker dan sedang dihadap oleh pohon kepuh serta diikuti oleh pepohonan yang lain sambil mengadakan dialog di antaranya. Nah, yang pertama menghadap pohon dadap. Nah, dadap ini hampir banyak ditemui di Jawa dan Bali serta di Indonesia. Kalau di Bali disebut dengan dadap, juga disebut dengan pohon Bujangga Sakti, ya. Nah, pohon dadap menghadap, ampun Pakulun dan yang Empu Kuturan, saya bernama pohon dadap. Wasiat saya sejuk, dis, kulit saya sedang dumulade dan daun saya juga dis. Untuk mengobati, ambillah kulit atau babakan saya untuk obat perut, masuk angin atau bengke, dicampur dengan ketumbar bolong 11 biji, ditambah garam ireng, uyah ireng, ya. Kemudian dilumat atau diulet, lalu saring dan airnya diminum. Nah, begitulah percakapan pohon dadap yang menghadap Empu Kuturan. Kemudian selanjutnya, pohon dadap ini juga secara medis dapat sebagai obat serep, ya. Dadap serep ini juga disebut dengan Erythrina subumbrans, adalah tanaman obat yang digunakan untuk mengobati demam nipas, memperlancar ASI, menguatkan kandungan, nipas pendarahan bagian dalam, sakit perut atau gangguan pencernaan, batuk sariawan, radang. Kandungan yang terdapat dalam tanaman inilah alkaloid, erythrina, erythradina, erythramina, saponin, hipoparina, erisopina, polifenol, flavonoida. Untuk obat demam nipas, ambillah 1 atau 2 daun dadap serep segar, cuci bersih, tempelkan pada dahi wanita yang usai melahirkan. Nah, itu khasiat pohon dadap. Nah, begitulah percakapan pohon dadap yang sedang menghadap dengan Empu Kuturan, ya. Selanjutnya ada, nah, ini gambar pohon dadap, ya. Bagi pemirsa atau YouTuber dunia yang belum tahu pohon dadap, ini gambarnya, ya. Ini banyak ditemui di Bali, ya. Bali, Jawa, dan seluruh Indonesia, ya. Selanjutnya, kemudian pohon kelor menghadap pada Pakulun Empu Kuturan. Ampun dan yang Empu Kuturan, saya bernama pohon kelor. Wasiat saya sejuk, getah saya dingin, nyem, akar saya panas, dan daun saya sejuk, dis. Saya dapat dipakai mengobati sakit mata. Begitulah kata pohon kelor. Jika
Untuk obat, ambillah daun saya diisi atau dicampur dengan jeruk nipis atau jeruk lengis, ditambah sedikit garam ireng, uyah ireng, kemudian disaring dan diendapkan. Setelah itu baru diteteskan pada mata. Begitulah pohon kelor menghadap pada dang yang berkotoran. Selanjutnya, nah ini gambar pohon kelor ya. Para youtuber di dunia yang belum tahu gambar pohon kelor, silahkan lihat gambarnya ya. Kemudian lanjut, datanglah pohon sumangga menghadap. Ampun pakulun dang yang berkotoran. Saya bernama pohon sumage atau jeruk manis. Wasiat daun saya serta akar saya panas, getah saya sedang demulade. Jika saya digunakan obat, saya dapat dipakai obat sakit tuju dengan dicampur air cuka, dumutis 3 iris, lalu diulek, dipakai boreh bagian yang sakit. Nah, begitulah pohon sumage menghadap pada dang yang berkotoran. Nah, ini gambar pohon sumage ya. Ini banyak juga ditemui di Jawa dan Bali ya. Nah, kemudian selanjutnya menghadaplah pohon sotong atau jambu biji. Ampun dagang empu kotoran. Saya bernama pohon sotong atau jambu biji. Rasanya sepet, dapat dipakai mengobati sakit diare atau mising. Pengobatannya boleh ambil beberapa pucuk daun saya, dicampur dengan ketumbar bolong 3 biji dan asam ireng, lunak, tanek, lalu diulek dan ditaruh di atas pusat. Itu untuk mengobati untuk pengobatan mising boleh dengan cara menjenuh daunnya ya, atau disedot daunnya, kemudian diminum airnya, atau jambunya juga boleh dimakan untuk penghilang diare. Nah, selanjutnya, nah ini gambar pohon sotong atau jambu biji ya. Nah, istilah Inggrisnya guava ya. Kemudian datanglah menghadap pohon cemara. Ampun pukulun dang yang mempukuturan. Saya bernama pohon cemara. Wajah saya panas, daun saya juga panas, tetapi akar saya sedang demulade. Saya bisa dipakai obat orang yang sedang sakit guna-guna, pengeger, kena, jarang guyang, dan piolas. Dengan cara ambillah daun saya, kemudian diulek, dicacak, kemudian saring dan airnya dipakai metutuh atau sedot lewat hidung. Begitulah pohon cemara menghadap dengan empuk kucuran. Nah, ini gambar pohon cemara ya. Ini banyak ditemui di pegunungan ya, pegunungan yang ada di Jawa, atau yang ada di danau Beratan. Itu banyak sekali pohon cemara ya. Selanjutnya menghadaplah pohon nangka. Ampun pakulun dang yang pukuturan. Saya bernama daun nangka. Wasiat saya dingin, nyem, dan akar saya sejuk, dis. Daun saya sedang. Untuk digunakan obat, saya dapat dipakai mengobati yang sakit mual atau nyep. Dengan jalan mengambil daun saya yang muda, 3 lembar, diisi dengan merica 3 butir, lalu diulek, pakai uap pada ulu hati ya. Begitulah pohon nangka menghadap pada dang yang berkotoran. Nah, ini gambar pohon nangka ya, ini buahnya, ini pohonnya ya. Selanjutnya menghadaplah pohon blimbing. Ampun pakulun dang yang berkotoran. Saya bernama pohon blimbing atau blimbing besi. Daun dan akar saya panas, sedangkan babakan saya demulade, sedang ya. Boleh digunakan sebagai obat dengan cara ambillah babakan saya untuk sembur atau simbuh orang ambil, diisi dengan bawang putih dan jamu. Begitulah pohon blimbing menghadap dang yang berkotoran. Nah, ini gambar pohon blimbing bagi pemirsa yang belum tahu gambar blimbing ya. Ini blimbing besi ya. Selanjutnya menghadaplah pohon cermen ya. Ampun pakulun dang yang berkotoran. Saya bernama pohon cerme atau cermen. Wasiat saya panas, akar saya sejuk, kulit saya sedang. Saya dapat dipakai obat sakit jampi atau sariawan. Nah, begitulah perkataan dari pohon cemara. Jika saya digunakan obat,
dengan cara ambillah babakan saya, kemudian diisi dengan menyan sedikit minyak kelapa dan kemudian diulek, bungkus lalu bakar, tamus dipakai nempel pada bagian yang luka. Nah, itu guna dari pohon cermai ya. Nah, ini gambar dari pohon cermai ya. Ini bisa dimakan pakai manisan cermen ya. Setelah itu adalah pohon kelapa gading. Ampun pakulun dang yang putran. Saya bernama pohon kelapa gading. Wasiat saya sedang. Jika digunakan obat dengan cara ambillah buah saya yang masih muda atau disebut dengan kud, campur dengan telur ayam lalu dipanaskan. Telur itu dimasukkan ke dalam lubang kelapa tadi. Setelah matang, berikan pada orang yang menderita sakit panas dalam untuk dimakan sampai habis. Nah, ini pohon kelapa gading ya gambarnya. Kemudian menghadaplah pohon sirih atau pohon basi. Ampun pakulun dang yang empukuturan. Saya bernama pohon sirih. Wasiat saya panas. Saya dapat dipakai untuk obat sakit pingsan ya, sakit pingsan atau limuh. Dengan cara ambillah daun yang muda, diisi telur ayam, madu, laos, seisen, 5 iris lalu pakai jamu. Berikan kalau sudah sadar. Nah, ini gambar pohon basi atau sirih. Kemudian menghadaplah pohon sembung. Ampun pakulun dang yang pukuturan. Saya bernama pohon sembung. Wajah saya panas, daun dan akar saya sedang. Saya bisa dipakai obat panas dalam atau sebu ya. Dengan cara ambil daun saya dipakai loloh, isi pisang batu, asam mireng, lunak ya, isen 2 iris lalu tumbuk airnya, saring kemudian minum ya. Nah, ini daun sembung ya, untuk obat-obat cariawan juga. Kemudian menghadaplah pohon sirsa atau srikaya. Ampun pakulun dang yang pukuturan. Saya bernama pohon sirsa atau srikaya. Wasiat saya panas, akar dan getah saya sedang, dapat dipakai obat payah atau won. Dengan cara ambil babakan saya, campur arak, cuka, sindrong, wayah, diulek pakai boreh. Begitulah perkataan dari pohon srikaya. Nah, ini gambar pohon srikaya. Kemudian menghadaplah pohon jepun atau kamboja. Ampun pakulun dang yang pukuturan. Saya bernama pohon jepun atau kamboja. Wasiat saya panas, daun saya sedang, kulit dan getah saya panas. Saya bisa dipakai obat sakit pinggang dengan cara ambil kulit saya, isi kapur sirih, pamur bubuk dipakai boreh. Begitulah perkataan dari pohon kamboja. Nah, ini gambar pohon kamboja atau Jepun ya. Banyak ditemui sekarang, ada macamnya banyak nih. Ada kamboja merah, putih, ada oranye ya, banyak sekali ini. Ada kamboja anggrek juga banyak sekali ya, bisa ditemui di tanaman hias atau pertamanan ya. Nah, kemudian menghadaplah pohon kayu manis ya. Ampun pakulun dang yang pukuturan. Saya bernama pohon kayu manis. Akar serta daun saya sejuk. Saya dapat dipakai obat anak, bayi, seret atau sakit tenggorokan. Caranya ambil daun saya dipakai jamu atau loloh, isi santan, bawang merah dibakar dan tamus ya. Kemudian airnya disaring, minum ya, dipakai loloh ya. Nah, ini gambar dari daun kayu manis. Nah, daun kayu manis ini disebut juga kalau di Jawa nama daun katuk ya. Kemudian menghadaplah pohon cendana ya. Ampun pakulun dang yang pukuturan. Saya bernama pohon cendana. Wasiat saya sejuk, saya dapat dipakai obat sakit cacar atau sampar. Dengan menjadikan asaban cendana selain diisi air, cuka dipakai boreh. Ya, itulah. Nah, ini gambar pohon cendana ya. Ini pohon cendana banyak ditemui di NTT ya. NTT di sini banyak sekali pohon cendana ya. Kemudian, nah begitulah dari informasi yang saya dapat berikan pada pemirsa dan YouTuber dunia, bahwa semua ada di buku Taruh Permana. Nah, maka buku kalau sudah dibaca dan dipelajari pasti bermanfaat daripada dibacanya. Itulah beberapa informasi yang dapat saya berikan, mungkin ada manfaatnya, dan mohon dibantu
Jika ini bermanfaat, bantu dengan like dan subscribe di channel saya. Terima kasih.